lagi nggih, namanya rada-rada mendung. Semoga sehat selalu dan cuaca sampai gini. Nah, hari ini kita ketemu lagi, kita sama-sama belajar lagi. Topik hari ini yaitu neuropati diabetes atau neuropati DM. Masih dalam kegiatan Prolanis, program pengelolaan penyakit kronis klinikus umum. Sebagai pendahuluan, neuropati diabetes adalah komplikasi kronis akibat kerusakan saraf karena kadar gula darah tinggi. 50% pasien DM mengalami neuropati sepanjang hidupnya dan menjadi penyebab utama luka kaki diabetik dan amputasi non-traumatik. Pencegahan dan deteksi dini menurunkan risiko komplikasi berat hingga 60%. Jadi bulan lalu kan kita sudah bahas tentang ulkus, luka-luka diabetes, kemudian selulitis. Nah, ini tentang neuropati. Jadi neuropati itu salah satu akibat kerusakan saraf karena kadar gula darahnya yang tidak terkontrol. Ketika gula darahnya tinggi menyebabkan kerusakan saraf yang gejalanya itu disebut dengan neuropati. Nah, kok bisa sih terjadi neuropati? Nah, itu yang pertama karena kerusakan pembuluh darah kecil atau mikroangiopati. Kemudian akumulasi zat sorbitol dalam sel saraf, stres oksidatif dan inflamasi kronik. Kemudian gangguan metabolisme lemak yang mempercepat kerusakan saraf. Jadi penyebabnya itu banyak. Yang utamanya itu karena gula darahnya tidak terkontrol. Jadi pembuluh darah kecilnya itu mengalami kerusakan, kemudian melumpuhkan zat namanya sorbitol, stres oksidatif dan inflamasi kronik. Nah, ini gambarnya ya. Jadi yang atas itu ini adalah gambar dari sel saraf yang normal. Jadi sel saraf yang normal itu diselubungi oleh pembuluh darah. Kalau misalnya terjadi kekurangan aliran darah karena gula darahnya itu tinggi, jadi terjadi pengantaran darah, kemudian sel darah merahnya itu berkurang. Lama-kelamaan pembuluh darah yang menyelubungi sel saraf itu akan rusak. Jadi sel saraf yang harusnya dikelilingi oleh pembuluh darah malah pembuluh darahnya itu rusak, terus akhirnya penjarahan sarafnya itu jadi terganggu. Nah, ini kenapa gambarnya kaki? Karena paling sering itu di kaki dan tangan. Jadi pembuluh darah nempel ke ujung-ujung tubuh. Nah, ini juga karena misalnya penumpukan lemak. Jadi aliran darahnya kan tidak lancar, terjadi sumbatan atau trombus. Nah, ini juga menyebabkan aliran darah itu jadi tidak lancar, terus terjadi kerusakan saraf. Jadi harusnya saraf itu bisa mengantarkan rangsangan, mengantarkan impuls. Jadi langsung ketika kita disentuh atau diberi rangsang, misalnya panas, dingin, ditekan, ditusuk, itu nggak terasa karena kerusakan saraf itu. Nah, jadi karena kerusakan saraf ini yang dikhawatirkan ketika ada luka itu nggak terasa. Jadi kayak pembahasan kita bulan lalu, misalnya karena
fungsi sarafnya berkurang, terus malah jadi selulitis yang nggak diobati jadinya lupus yang nggak diobati. Yang paling buruk adalah karena infeksi luka itu nanti sampai amputasi. Jadi aku dianggap sepele kalau Bapak Ibu sekalian, terutama dengan riwayat sakit gula ini. Nah, pada pasien kencing manis atau DM, kadar gula dikontrol dengan obat-obatan atau dengan insulin. Apabila kadar gulanya tidak terkontrol dalam jangka panjang, maka akan menimbulkan komplikasi pada penyakit saraf. Dan gula darah yang tinggi akan merusak saraf yang mengirimkan sinyal dari seluruh tubuh, terutama kaki dan tangan. Nah, kerusakan dari tadi disebut neuropati diabetes. Jadi neuropati itu jenisnya ada banyak. Kalau dia karena sakit gula, makanya disebut dengan neuropati diabetes. Gejalanya itu macam-macam, tergantung saraf mana yang kena. Nah, gejalanya juga perlahan dan bertahap. Jadi nggak langsung kelemahan, nggak langsung kayak nggak terasa apa-apa, itu enggak. Kadang kita jalan gini, biasanya harusnya nginjak kerikil itu terasa sakit gitu, kok nggak sakit. Nah, atau kelamaan rasanya kayak kesemutan atau bakal kandel rasanya tangan kaki. Nah, itu mulai diwaspadai. Nah, ini jenis-jenisnya. Yang pertama, neuropati perifer. Ini adalah yang paling sering terjadi pada penderita diabetes. Awalnya dari kecil-kecil, kadang muncul, kadang enggak. Kemudian lama-lama semakin berat, terutama malam hari. Nah, ini saya berjelas lagi. Jadi kadang muncul, kadang enggak. Kadang rasanya seperti tertusuk, tersengat, baal atau mati rasa, kandel-kandel itu tadi, keringinan. Kemudian koordinasi lemah, jadi kadang tangannya itu kayak badan kerosok, kayak dendam itu kayak badan kerosok gitu. Tapi kita masih bisa mengontrol. Kalau yang stroke itu kan kelemahan semuanya. Neuropati itu karena dia di penjalanan saraf dan di perifer itu masih kerasa, kita masih bisa mengkoordinasi, tapi kadang tuh kayak nggak mantep gitu, gernya tuh nggak mantep karena rasanya kandel, rasanya geringan, rasanya kayak sakit gitu. Kemudian sensitivitas berlebihan, jadi misalnya ini rasanya kok sakit banget gitu, atau malah dikit malah jadinya nggak terasa gitu. Jadi ada yang jadi hipersensitif atau malah sensitivitasnya berkurang. Kemudian gejala neuropati perifer itu yang paling sering adalah kaki dan tangan, terutama kaki karena sarafnya yang di kaki kan lebih panjang seperti itu. Nah, kerusakan saraf ini yang akan menyebabkan deformitas itu kelainan bentuk. Kemudian infeksi itu tadi dari aliran darahnya yang tidak lancar, kemudian perjalanan sarafnya jadi tidak lancar. Makanya jadi kalau misalnya ada luka itu nggak terasa. Di orang normal itu harusnya udah kesakitan, tapi pada penderita neuropati diabetes itu nggak sadar kalau ternyata udah terjadi luka. Nah, yang paling buruk adalah amputasi. Kemudian kedua, neuropati proksimal. Nah, proksimal jadi organ untuk gerak yang atas itu, terutama pada bokong, pinggul dan kaki. Nah, ini
menimbulkan kelemahan pada otot kaki. Jadi ketika kita berdiri atau duduk itu kan ditopang tulang dan otot. Kalau terjadi neuropati proksimal, bagian atas ini bagian penyangga tubuh itu fungsinya jadi berkurang, jadi mengganggu kesulitan untuk berdiri dari posisi duduk, kemudian nyeri pada pinggul, bokong serta paha, dan nyerinya juga mendadak. Ini kemudian neuropati otonom. Jadi fungsi saraf otonom itu adalah saraf yang berfungsi dari tindakan yang tanpa kita sadari, misalnya pencernaan, mengunyah, denyut jantung, itu kan sudah otomatis dari Allah, itu sudah melaksanakan tugasnya sendiri. Nah, fungsi saraf otonom ini makanya ada di jantung, pencernaan, mata, organ eksekusi, kelenjar keringat, kemudian buang air kecil. Nah, kalau misalkan ganggu, otomatis jantung yang harusnya berdenyut normal itu jadi denyut jantungnya tidak teratur. Kemudian jadi gampang capek karena denyutnya itu tidak teratur. Kemudian pencernaan, ketika kita konsumsi makanan otomatis langsung usus itu melaksanakan tugasnya. Dia mencerna makanan, dia bergerak, ada gerakan peristaltik makanan di usus itu tanpa kita suruh, sudah otomatis usus melaksanakan tugasnya. Tapi kalau misalnya terjadi gangguan fungsi otonom, malah usus itu tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan maksimal. Jadi makan sedikit rasanya mulai kenyang. Kemudian yang paling datang ya mual muntah gitu. Atau bisa juga karena tugasnya usus itu nggak maksimal, jadi penyerapan zat gizi terutama gula ya itu jadi tidak teratur. Makan sedikit gulanya langsung melonjak tinggi gitu. Kemudian untuk mata juga itu kan kita refleks cahaya ya, misalnya di kegelapan lihat menggunakan lampu kayak gitu, refleks pupil yang melebar terus kemudian menyempit itu kan sudah refleks dari saraf mata, yaitu refleksnya jadi berkurang. Kemudian organ reproduksi, nah ini disfungsi ereksi, kemudian vaginanya mengering. Nah ini tentunya mempengaruhi kualitas hidup ya Bapak Ibu ya. Jadi keduanya mengalami kesulitan untuk orgasme gitu. Jadi itu karena fungsi sarafnya nggak maksimal gitu. Kemudian kelenjar keringat, karena keringat berlebih di malam hari atau ketika makan makanan tertentu. Kemudian juga keringat berkurang, kemudian kulitnya malah jadi mengering. Kalau kulitnya kering kan otomatis malah jadi gampang luka, kulitnya gampang melupas seperti itu. Kemudian gangguan juga bisa buang air kecil, sama ya. Jadi ketika kadar gula darahnya tinggi kan gejala utama pada diabetes itu kan banyak makan, banyak kencing, kemudian mudah haus. Nah itu bisa karena gulanya tinggi atau misalnya ada penderita DM yang sudah lemah, ini neuropati otonom ini. Jadi fungsi saraf yang mengatur rasa ingin pipis, rasa ingin berpenuhnya itu sudah terganggu. Terus juga bisa sebagai warning, sebagai tanda waspada, jangan perilaku dioriti, kok aku kok pipis terus, kok aku kok anyang-anyang Kemudian neuropati vokal itu
jenis lain ini jarang, tapi kita harus tahu ya. Jadi kadang keluhannya itu munculnya secara mendadak dan berdampak pada kepala. Itu biasanya menghilang dalam beberapa minggu. Misalnya keluhannya sulit melihat, kemudian pandangannya kabur, pandangannya ganda, nyeri di belakang mata, di kepala itu rasanya cekot-cekot, pusing, kemudian juga pelemahan pada wajah, jadi samar-samar kayak perak wajah itu, kemudian nyeri pada dada, nyeri pada sisi tubuh, bawah bawah, dan nyeri pada paha bagian depan, tulang kering, dan area dalam kaki. Jadi kalau misalnya ada rasa badannya pegel atau nyeri berlebihan, sensasi berlebihan itu, monggo periksa ini, kita cek gulanya, kemudian pola makannya seperti apa, konsumsi obat gulanya seperti apa. Itu, nah ini tadi neuropati perifer, autonom, mononeuropati di salah satu sisi, kemudian radiokutaneus yang menjalar, jadi kerusakan sarafnya itu menjalar sampai kemana-mana. Nah ini harusnya saraf itu penjalarannya bisa maksimal, jadi dari saraf kemudian disalurkan sampai ke ujung-ujung, bahkan sampai ujung tangan, jari-jari tangan, kaki itu kan harusnya yang paling sensitif. Tapi pada neuropati itu karena aliran darahnya nggak lancar, otomatis saraf-saraf yang tidak dilewati pembuluh darah itu langsung mengalami kerusakan. Jadi pendarahannya, saluran sarafnya itu jadi nggak bisa maksimal menghantarkan impuls saraf. Nah, sebagai kesan gampang, tadi kan jenisnya banyak ya. Intinya gejala klinis yang perlu diwaspadai adalah kedinginan, kesemutan, kemudian rasa terbakar, rasanya tuh panas padahal tidak melakukan aktivitas apapun atau menyentuh barang panas gitu, tapi rasanya tuh panas gitu, tangan kaki itu rasanya panas gitu. Kemudian baal atau mati rasa, kandel-kandel kayak gitu, itu perlu diwaspadai. Kemudian nyeri seperti ditusuk-tusuk atau rasa panas. Jadi kita tidak melakukan aktivitas berat, tidak habis angkat junjung saya berat gitu, tapi rasanya kok kayak ditusuk-tusuk, rasanya itu juga panas gitu. Padahal ibaratnya buatan habis masak atau godok nopo, pegang barang panas tuh enggak, tapi rasanya tuh panas gitu. Jadi karena neuropati itu tadi penjalaran sarafnya itu bisa menjadi hipersensitif, menjadi berlebihan, atau malah yang tidak sensitif gitu. Kemudian kaki yang terasa dingin atau panas berlebihan, kemudian luka di kaki tanpa rasa sakit. Nah ini tadi karena sebenarnya sudah ada luka, harusnya sudah terasa perih, nyeri, tiba-tiba kok sudah ada luka, kok sudah berdarah gitu. Itu karena aliran sarafnya nggak lancar, karena aliran darahnya terganggu. Nah jadi dari luka kecil itu harus diwaspadai, takutnya lukanya jadi melebar kayak pembahasan kita yang bulan lalu ya, jadi ulkus, jadi senulitis gitu. Kemudian gangguan keseimbangan atau pencernaan. Kadang tadi keluhannya mual muntah atau malah jadi pipis terus gitu, itu kan juga sebagai tanda kalau kadar gula darah kita itu terjadi peningkatan gitu. Atau kok rasanya panas terus haus terus,
ilustrasinya ya, jadi kan saya tuh kayak ditusuk-tusuk aku di kaki gitu. Nah, faktor resiko kok bisa sih orang BF itu sampai mengalami neuropati diabetes. Nah, terutama yang neuropati perifer ya, jadi merokok, alkohol, kemudian berat badannya berlebih atau obesitas, kadar kolesterol dan trigliserid tinggi, serta tekanan darah tinggi. Jadi karena dia merokok itu kan isinya zat-zat racun, kemudian alkohol itu merusak liver, berat badan berlebih, obesitas, itu juga menyebabkan aliran darah tidak lancar, kadar kolesterol dan trigliserid, penumpukan lemak di pembuluh darah itu kan juga menyebabkan aliran darahnya nggak lancar. Nah, aliran darah nggak lancar itu tadi menyebabkan aliran sarafnya juga menjadi tidak lancar. Kemudian kondisi-kondisi tersebut, yaitu merokok, alkohol itu tadi, menghasilkan radikal bebas yang merusak DNA dan meningkatkan kondisi peradangan sel saraf. Nah, bagaimana kita pemeriksaan biar kita waspada dan bagaimana mendiagnosis neuropati diabetes ini? Pertama tentunya anamnesis, dokter pasti akan menanyakan keluhannya pripun, sejak kapan, awal mulanya pripun, gulanya selama ini pripun, kontrol rutin enggak. Nah, kemudian olahraganya sebulan sekali, 2 minggu sekali, atau seminggu sekali, atau bahkan setiap hari, seperti itu. Kemudian tes monofilamen itu jadi pemeriksaan saraf, misalnya dikasih kayak bulu ayam, terus ditusuk-tusuk jarum. Nah, itu pasien terasa enggak atau reaksinya malah berlebihan, seperti itu. Kemudian tes garu utama itu untuk menilai tes keseimbangan, jadi sensasi vital. Jadi yang garpu Y dibunyikan itu lebih terdengar telinga kanan atau kiri gitu. Kemudian pemeriksaan refleks, kekuatan otot, juga ada pemeriksaan tambahan. Ini kalau di rumah sakit ya, jadi ada NCV dan EMG. NCV itu nerve conduction velocity, jadi menilai hantaran sarafnya itu seperti apa. Kemudian untuk yang EMG itu mengukur seberapa baik responnya. Nanti ini untuk di sini tidak ada, ini nanti sama interspesialis sama. Yang bisa kita lakukan yaitu tadi kita harus care, harus waspada sama tubuh kita sendiri. Kok sering gini-ginian ya, kira-kira ini kok kakakku, tanganku rasanya kandel, rasanya kok kadang nyeri, kadang panas atau dingin yang berlebihan, seperti itu. Nah, itu nanti bisa datang ke klinik, kita cek rutin, seperti itu. Nah, ini penata laksanaan. Jadi apa yang bisa kita usahakan bersama agar Bapak Ibu tidak jatuh dalam kondisi neuropati DM. Yang pertama, kontrol gula. HbA1c ini harus kurang dari 7%. HbA1c ini adalah kadar gula dalam 3 bulan terakhir. Makanya minimal Bapak Ibu cek setahun 2 kali itu, yang tiap 6 bulan itu, di bulan Juni dan bulan Agustus itu kan nanti pemeriksaannya lengkap. Ada periksa fungsi ginjal juga, kadar gula darah HbA1c, fungsi liver juga, dan lemak juga. Nah, itu nanti di bulan Juni dan Desember. Kemudian tiap bulan kan kita juga dicek gula darah puasa itu sebulan sekali. Kalau misalnya ada keluhan, monggo kapanpun klinik Kusuma Husada terbuka
Bapak Ibu, terutama peserta prolaris ini. Nah, kemudian obat nyeri saraf, ada gabapentin, pregabalin, duloxetin yang masih bisa dijangkau di klinik ya. Gabapentin itu dijual bebas juga, atau vitamin B kompleks itu. Nah, isinya B1, B6, B12 itu untuk vitamin saraf juga. Kemudian perawatan kaki rutin, hindari berjalan tanpa alas kaki. Nah, ini selalu saya ingatkan seperti 2 kali materi kemarin ya. Jadi olahraga ringan tiap pagi tapi tetap pakai sandal. Kemudian edukasi pasien dan dukungan psikologis, nah ini dukungan dari keluarga dan orang sekitar. Nah, ini tata laksananya diberi obat-obatan anti kejang, itu maksudnya biar otot sama sarafnya itu gak kaku. Antidepresan itu biar rileks. Kemudian obat pereda nyeri, kalau misalnya kok rasanya seperti ditusuk-tusuk seperti itu. Kemudian juga terapi pengurangan nyeri dan latihan fisik, makanya kita usahakan ini senam rutin 1 bulan sekali bersama guru. Kemudian juga terapi pengurangan nyeri, ini ada TENS, kemudian terapi statis. Nah, di sini sudah ada ini cahaya infrared, jadi sinar merah itu. Nah, itu juga untuk merelakskan otot. Itu bisa nanti Bapak Ibu sekalian, misalnya ada keluhan kok ada kaku-kaku, nah itu selain minum obat juga bisa fisioterapi dengan infrared itu di klinik Samporada. Kemudian latihan fisik, nah ini peregangan, penguatan aerobik, nah ini udah komplit ya sama instruktur kita tercinta. Itu 1 bulan sekali di minggu keempat setiap bulannya. Kemudian apabila muncul infeksi maka harus segera dirawat biar tidak sampai parah. Nah, cara untuk mencegah atau memperlambat tentunya mempertahankan kadar gula dalam rentang target dan mengatur pola makan, olahraga teratur, dan menggunakan obat-obatan diabetes. Nah, ini untuk memantau kadar gula darah dapat dilakukan dengan alat pemeriksaan gula darah sederhana. Ini maksudnya GDS stick itu kan di sini monggo, di rumah kalau punya anaknya monggo. Kemudian HbA1c minimal 2 kali dalam setahun. Nah, ini untuk tentunya sebuah manfaat yang harus dimanfaatkan untuk Bapak Ibu semuanya ya. Fasilitas dari kami pemeriksaan rutin 2 kali dalam setahun di bulan Juni dan nanti bulan Desember, insya bulan depan ya. Nanti untuk tanggalnya akan diinfokan lagi. Semoga hasilnya baik semuanya ya. Kemudian ini kendalikan gula darah, hindari rokok dan alkohol, lakukan aktivitas fisik, periksa kaki, dan kunjungan rutin ke dokter prolaris. Nah, di program dari klinik kita sama-sama berusaha menjaga kualitas hidup pasien kronis melalui pendampingan dan pemeriksaan berkala, pemeriksaan rutin, edukasi sebulan sekali seperti ini, kemudian senam rutin. Kemudian dari klinik juga bisa memberikan rujukan cepat jika terjadi komplikasi ya. Mungkin Bapak Ibu peserta prolaris tidak sampai terjadi komplikasi. Neuropati diabetes dapat dicegah dengan kontrol gula darah, rawat kaki setiap hari dan hindari cedera kecil, ikuti program prolaris secara rutin, hidup sehat, aktif hingga usia lanjut. Sekian dari saya, monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Dan bertanya
terkait topik hari ini. Terima kasih. Mau tanya, ini yang dimaksud dengan terapi kaki rutin. Terapi kaki rutin itu gaya olahraga sederhana, ya. Jalan kaki yang saya nggak pakai alat khusus lah tuh, tapi tetap pakai alat kaki. Jadi minimal 30 menit sehari rutin itu sudah sangat bagus daripada tidak sama sekali. Daripada olahraga berat berjam-jam tapi cuma sekali seminggu, itu lebih bagus yang jalan kaki rutin 30 menit sehari. Oke, ada lagi? Nanti bulan depan ya, insya Allah ada tanggal 15 ya, Bapak Ibu sekalian. Nanti hadir, itu 6 bulan sekali dan insya Allah pemeriksaannya komplit ya. Jadi diharapkan Bapak Ibu hadir semuanya.